sudah sehat? Sudah membaik. Iya, karena kemarin kita tertunda ya Bu ya untuk praktek coaching. Jadi sebelumnya saya mau bilang terima kasih ya Bu Ella. Bu Ella sudah bersedia menjadi rekan sejawat saya untuk kegiatan supervisi akademik dengan paradigma coaching dan alur kita. Kita percakapannya nggak lama kok Bu Ella, karena ini masih untuk percakapan pra-observasi. Tapi saya mau sampaikan dulu apa yang menjadi tujuan besar dari kegiatan supervisi ini, yaitu untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Berarti kompetensi diri ini maksudnya gurunya ya Bu Ella ya, dan performa mengajar guru. Lalu adapun yang menjadi tujuan dari percakapan awal kita, supaya kita dapat membangun kesepakatan yang terkait dengan kegiatan observasi di kelas. Oke lah kalau begitu Bu Ella, saya mau tanya ini sedikit. Nanti di kegiatan observasi di kelas, Bu Ella mau mengajarkan mata pelajaran apa? Saya mau ngambil pelajaran matematika di tema 6 subtema 3. Pelajaran matematika tema 6 subtema 3. Apa itu Bu materi ajarnya? Tentang satuan waktu. Satuan waktu ya. Dari satuan waktu itu Bu Ella mau mendapatkan tujuan pembelajarannya bagi murid itu seperti apa? Tujuan pembelajarannya siswa dapat menyebutkan cara menentukan lamanya suatu kejadian dengan benar dan siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan lama waktu berlangsungnya suatu kejadian. Oh, berarti dari satuan waktu itu murid dapat menentukan lamanya suatu kejadian atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, kalau begitu nanti kita lanjutkan bagaimana kegiatan. Jadi Bu Ella, tadi kan tujuan pembelajarannya yaitu murid dapat menentukan lamanya suatu kejadian atau peristiwa. Kira-kira nih, apa yang menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dari tujuan pembelajaran tersebut? Mungkin anak-anak bisa terampil menggunakan satuan waktu jam, dapat mengerjakan soal-soal berhitung berbagai variasi seperti soal cerita atau kalimat matematika. Oh, berarti indikatornya itu muridnya terampil dalam berhitung ya kan, lalu soal-soal cerita dan kalimat matematika begitu ya. Tentunya juga dalam satuan waktu, dalam konsep jamnya anak-anak juga terampil gitu ya. Adakah kira-kira hal-hal atau aspek-aspek yang sudah ada di kelas selama ini yang bisa membantu keberhasilan tujuan pembelajaran tersebut? Mungkin penggunaan alat media gitu. Kan Bu Ella, tadi kan ukuran keberhasilan dari tujuan pembelajaran yang mau dicapai itu kan murid terampil menggunakan satuan waktu, lalu dalam variasi soal mereka juga semakin terampil ya. Nah kalau begitu apa hal-hal yang sudah ada yang bisa membantu keberhasilan tujuan pembelajaran Bu Ella? Menggunakan media, alat peraga gitu, dan soal. Sudah itu sebagian besar murid sudah memahami konsep jam dan berhitung jalan ke bawah itu lebih paham. Oh, berarti yang kesiapannya itu dalam hal alat peraga sudah ada ya. Lalu sebagian besar murid-murid sudah memahami konsep berhitungnya ya, untuk yang menyelesaikan. Sudah mengerti ya. Iya ya, oke. Nah selanjutnya nih Bu Ella, saya mau tanya, apa ini aspek-aspek yang akan dikembangkan nantinya di kelas ketika pembelajaran berlangsung dari kompetensi guru maupun muridnya?
Yang saya ingin kembangkan itu meningkatkan keterampilan berhitung dari peristiwa sehari-hari anak. Terus anak-anak mampu menggunakan satuan waktu jam untuk sehari-hari, memaksimalkan pengenalan konsep satuan waktu jam. Oh, berarti yang mau dikembangkan itu memaksimalkan murid dalam pengenalan konsep satuan jam, lalu nanti dalam kehidupan sehari-hari anaknya pun semakin terampil untuk konsep berhitungnya ya. Kalau begitu strategi apa nih yang akan disiapkan atau mau dikembangkan oleh Bu Ella? Strateginya mungkin menggunakan berbagai macam variasi soal berhitung, terus menggunakan alat medianya, alat peraga seperti jam dinding yang ada di kelas. Berarti nanti untuk strategi itu alat peraganya ya, biar membantu untuk alat peraga, jam dinding kelas, lalu variasi soal ya yang beragam, jadi semakin memantapkan pemahaman murid dalam menentukan lamanya suatu kejadian atau peristiwa. Baiklah Bu Ella, sepertinya kita sudah di akhir percakapan. Jadi sebelum kegiatan observasi kita jalani, kita sepakati dulu bahwa nanti di kelas Bu Ella saya akan mengamati yaitu alat peraga yang akan Ibu kembangkan, lalu variasi soal yang akan Ibu gunakan supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Lalu kalau begitu kapan nih kita melakukan observasi? Iya, kira-kira kapan waktunya Bu Ella? Sabtu bisa. Oh, berarti hari Sabtu tanggal 8 lusa ya berarti Bu Ella ya, tanggal 8 April. Saya akan berkunjung ke kelas Bu Ella ya untuk melakukan kegiatan observasi. Nanti setelah kegiatan observasi memang kita ada kegiatan percakapan lagi yaitu pasca observasi. Kapan ini kita sepakati? Oh, berarti karena ini berhubung mau libur ya. Bagaimana kalau bulan depan? Bisa ya? Setelah libur. Iya, setelah libur. Berarti nanti percakapan pasca observasinya di bulan depan setelah libur. Kegiatan observasinya lusa hari Sabtu, dan saya akan mengamati apakah pembelajaran Bu Ella menggunakan alat peraga dan variasi soal, yang tentunya dari alat peraga dan variasi soal inilah yang akan mau Ibu jadikan strategi dan pengembangan Ibu ya. Jadi Bu Ella nanti di kegiatan observasi di kelas saya akan melakukan beberapa catatan-catatan ya yang terkait dengan pembelajaran yang Bu Ella lakukan. Saya pikir itu dulu ya Bu Ella yang kita sepakati pagi hari ini dalam percakapan pra observasi ini. Terima kasih ya Bu Ella atas kesempatan.
Siapa tadi yang ibu suruh? Ibu sama Adi. Adi, ayo maju. Adi, ayo Udah disebut jam berapa? Jam 13.00.